Ketika melihat Peter yang sedang berusaha mengejar bus, Mary Jane lalu berkata kepada supir busnya, They've been chasing us since Woodhaven Boulevard. hal itu jelas-jelas bohong, karena sebelumnya kita bisa melihat bus mereka berada di jalan tanpa adanya seonggok Peter pun yang sedang mengejar busnya. Anggaplah ucapan MJ ini benar, berarti adalah hal yang lumrah di daerah sana jika sebuah bis melaju di jalan raya hanya dengan kecepatan 10 km per jam agar bisa dikejar oleh manusia biasa hanya dengan berlari. Ataukah mungkin busnya melaju dengan normal, tapi memang Peter yang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bisa mengejar bus yang sedang melaju di jalan raya. Peter sudah memiliki kemampuan super bahkan sebelum digigit oleh laba-laba. Ketika Peter hendak menaiki bus, Anda bisa melihat sebuah sedan yang memiliki kekuatan super ini. Kenapa demikian? Ya, karena dengan sekejap, ia bisa berubah menjadi sebuah truk. Adalah hal yang wajar jika seorang manusia tidak merasakan adanya serangga yang sedang merayap di tangannya. Let's do it. Layar ini secara otomatis mendeteksi adanya spesies baru walaupun tanpa adanya proses scanning, sensor, ronsen, ataupun prosedur pemeriksaan lainnya pada tubuh Peter. Successful. And in the trial that went wrong, what happened? What were the side effects? Violence, aggression, and insanity. Anda mendeteksi kegilaan pada seekor tikus? Memangnya tikus yang gila itu seperti apa? Apakah yang suka makan sampah, lari-larian tidak jelas, atau buang air sembarangan? Sangat aneh jika seseorang yang cerdas seperti Peter tidak segera mencari bantuan medis ketika tahu bahwa ia sedang mengalami gejala keracunan pada dirinya. Ia malah memilih untuk pulang dan tidur. Botol yang dipecahkan barusan terpaksa harus disapu terlebih dahulu oleh bapak tua ini, karena di adegan setelahnya Anda tidak bisa menemukan pecahan botolnya di lantai lab. Sayangnya, penglihatan yang lebih jernih sebenarnya tidak ada di dalam daftar kekuatan baru yang ditampilkan di dalam lab sebelumnya. Begitu pula dengan tubuh yang tiba-tiba berotot. Anda pernah melihat laba-laba yang berotot? Ketika bus sekolah lewat, Peter langsung berlari. Pertanyaannya, ke arah manakah Peter berlari? Apakah ke arah bus yang barusan lewat tadi, atau malah lari ke belakang mobil jeep yang sedang terparkir ini? Dan jawabannya adalah B. Karena di adegan setelahnya, Anda bisa melihat Peter berlari ke arah jalan dan Anda bisa melihat bahwa ia barusan muncul dari belakang mobil jeep yang sedang terparkir tadi. Mr. Osborne, Dr. Strom is dead. What? They found his body this morning in the lab. He's been murdered, sir. Orang-orang ini berusaha menjelaskan bahwa lab yang sebesar ini yang memproduksi alat canggih dan dibiayai oleh militer negara tidak dilengkapi oleh kamera CCTV yang menyebabkan mereka semua bingung kenapa Dr. Strom tiba-tiba saja tewas di dalam lab. 10 keanehan untuk itu. Semua benda yang jatuh tadi melawan hukum sains yang ada di dunia ini dengan tetap berada di tempatnya tanpa melenting sedikit pun setelah menyentuh nampan. Dan ternyata Mary Jane mengenakan sepatu yang memiliki daya serap cairan yang luar biasa, karena setelah terpeleset, tempat di mana seharusnya ia terjatuh tadi terlihat kering, bersih dari cairan yang menjadi penyebab ia terjatuh tadi. Sungguh luar biasa, tidak ada seorang pun yang menyadari kejadian ini. Sebuah hantaman di dada yang bisa membuat seseorang terlempar sejauh itu seharusnya cukup untuk menghancurkan 3 atau 4 tulang rusuk beserta organ dalam, sehingga seharusnya membuat Flash sudah tidak bisa bergerak karena sudah menghadap sang pencipta. Peter bisa memanjat di tembok dikarenakan adanya semacam pengait berukuran sangat kecil yang tiba-tiba tumbuh di tangannya. Akan tetapi, jika tangannya bisa melekat di dinding karena adanya pengait mikro ini, bagaimana dengan sepatu Peter? Kok bisa ikut melekat di dinding juga ya? Padahal sepatunya kan bukan bagian tubuh dari Peter. Pada momen ini, Peter menyadari bagian tubuh mana dari laba-laba yang bisa mengeluarkan jaring. Sehingga akhirnya, ia menyadari bahwa mulai sekarang, ia akan mulai buang air besar melalui pergelangan tangannya. Sangat luar biasa, tidak ada satu orang pun yang menyadari akan kejadian ini. Di iklan ini tertulis bahwa mobil yang dijualnya berjalan dengan normal. Namun di saat yang bersamaan, ia juga menuliskan bahwa mobilnya butuh untuk diservis turun mesin. Siapapun yang memasang iklan ini, antara ia kebingungan atau memang ia adalah seorang penipu yang berusaha untuk jujur.
Anda bisa melihat lampu meja yang berwarna hijau ini hancur berkeping-keping. Namun beberapa detik kemudian lampu tersebut telah kembali ke posisinya semula dengan utuh. Itu karena Peter segera membeli yang baru sebelum ia membukakan pintu untuk Bibi May. Sangat aneh jika Bibi May tidak melihat adanya kekacauan di kamar Peter, karena di posisi berdirinya sekarang, ia seharusnya bisa melihat jaring laba-laba sebelah sini dengan sangat jelas. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak ada yang bisa membaca, karena walaupun di iklan tertulis jelas bahwa calon peserta wajib datang berpenampilan penuh warna, namun entah kenapa mereka malah datang tanpa mengenakan kostum apapun. What's your name, kid? The human spider. Human spider. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya Anda tidak tahu nama peserta berikutnya? Padahal kan setiap peserta yang datang kan mendaftar di panitia dulu. Masa iya tidak ada panitia yang memberitahu siapa peserta berikutnya? Buktinya Anda bisa tahu peserta yang sebelum ini. I know. Flying Dutchman. MC macam apa Anda ini? Peter mampu melekat di besi ini walaupun secara logika, serabut ajaib ini terlalu kecil untuk bisa menembus sarung tangan dan sepatu yang dipakai oleh Peter. Sepertinya indra laba-laba sedang pergi liburan sehingga entah bagaimana pukulan barusan bisa mengenai Peter. What the hell's the matter with you? You let him go. Seorang petugas keamanan yang memarahi seorang warga biasa dikarenakan warga biasa ini gagal untuk menangkap seorang penjahat yang sedang berlari, yang dimana penjahat tersebut berlari sambil memegang senjata. Ya elah, yang bener aja pak. Walaupun memiliki senjata, penjahat ini malah menyerang dengan mode melee dengan menggunakan pisau. Mungkin ada yang berpikir karena senjatanya terjatuh, tapi ternyata tidak, karena Anda bisa melihat bahwa ia masih memegang senjatanya. That makes you family. And if you ever need anything, just give me a call. Tidak ada yang aneh pada adegan barusan, kecuali jika Anda mengulang adegan tersebut sambil memperhatikan tangan kanan Pak Norman. Koran ini mengandung kalimat yang di-copy paste, karena bos korannya terlalu pelit untuk bisa menyewa seorang editor yang agak lebih teliti. Dengan santainya, Peter dan MJ mengobrol selama beberapa menit tanpa memperdulikan bahwa mereka sedang berdiri di atas aspal. Di jalanan. Lihat orang yang jalan di situ. Nah, itu trotoar tuh. Harusnya kalian berdua ngobrol di situ. Ketika terjadi sebuah perampokan di jalan raya, Anda bisa melihat sebuah kamera yang sudah terpasang di tempat itu. Dan timer di kamera ini entah bagaimana sudah di-setel agar menjepret tepat ketika kejadian perampokan tengah berlangsung, agar bisa memotret Spider-Man yang sedang beraksi. Ada 3 kemungkinan di dalam kejadian ini. Yang pertama, Spider-Man adalah seorang peramal yang tahu bahwa akan terjadi kejadian kriminal di tempat ini, sehingga ia sempat untuk memasang kamera tepat menghadap ke kejadian tersebut dan tak lupa memasang timer di kamera untuk mengambil foto di waktu yang tepat. Yang kedua, Spider-Man memang memasang banyak kamera di seluruh kota untuk jaga-jaga jika terjadi tindakan kriminal. Tapi itu sulit dipercaya karena Peter adalah orang miskin dan tidak mampu untuk membeli banyak kamera. Dan yang ketiga, Spider-Man lah yang merencanakan kejadian ini. Spider-Man menyuruh bapak ini untuk lewat di jalan ini pada jam tertentu, lalu Spider-Man mencari penjahat untuk memberitahu pada mereka bahwa di jam tertentu di jalan ini akan lewat sebuah truk yang membawa barang berharga. Lalu kemudian ia menyetel dan memasang kameranya di tempat tersebut. Dan demikianlah 3 kemungkinan yang menyebabkan Spider-Man bisa memberantas kejahatan tersebut sambil mendapat foto-foto yang bagus. Entah yang manapun skenario yang benar, tetap 30 poin untuk kejadian itu. Peter terlihat mengambil sebuah foto dengan tangan kanannya berada di tombol jepretan kameranya. Dan tak lama kemudian, ia mengambil foto lagi, tapi kali ini tangan kirinya yang berada di tombol kameranya. Kelihatannya ini adalah satu-satunya kamera di dunia ini yang memiliki tombol jepretan di kiri dan kanan sekaligus. Tampaknya air glider yang sedang dikendarai oleh Green Goblin menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Rambut Mary Jane sedang melawan kodratnya karena berusaha untuk melambai berlawanan dengan arah angin. Indra laba-laba kelihatannya sedang diservis sehingga Peter tidak bisa mendeteksi kejadian ini sebelumnya. Spider-Man beraksi tanpa mengenakan topeng karena terburu-buru untuk menyelamatkan Mary Jane. Tapi walaupun terburu-buru, ia malah sempat untuk mengganti sepatunya terlebih dahulu. Padahal logikanya, mengenakan topeng lebih cepat prosesnya dibanding mengganti sepatu.
Mungkin karena Peter takut kalau sampai nanti Mary Jane akan mengenali kakinya. Bertetangga dan satu kelas selama bertahun-tahun, tapi entah bagaimana Mary Jane tidak mengenal suara Peter. Maksudnya gimana ya, 5 menit yang lalu pun mereka berdua bertemu dan mengobrol. Masa iya ia tidak mengenal suaranya? Entah dari mana Spider-Man bisa mendapatkan oksigen untuk bernafas. Seorang manusia yang mampu melihat ke arah atas di tengah guyuran hujan sambil membuka lebar kedua bola matanya. Mungkin kedua bola matanya terbuat dari batu marmer. Look! Up there! Orang ini memiliki penglihatan super karena mampu melihat Spider-Man dari jarak sekitar 1.500 meter. Indra laba-laba sedang mengantri bansos di kelurahan sehingga kejadian barusan bisa terjadi. Norman? Memukul tangan orang dewasa hanya gara-gara makanan dan menganggapnya seperti seorang anak kecil sepertinya bukanlah ide yang bagus, karena hal tersebut dapat membuatnya tersinggung dan dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Entah bagaimana MJ bisa melakukan kejadian barusan, terkecuali karena ia memang bukanlah manusia biasa. With great power comes great responsibility. Demikianlah hal-hal aneh dalam film Spider-Man. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan komen dan like-nya ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe buat kalian yang belum. Sampai jumpa lagi di film berikutnya dengan menekan salah satu video di bawah ini.